Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan, malam ini kita kembali diberi kesempatan untuk mengakhiri hari bersama firman Tuhan. Mungkin hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi sebagian dari kita. Namun, mungkin juga ada yang menjalani hari dengan kelelahan, kekecewaan, atau pergumulan yang belum terselesaikan. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan dan membiarkan firman-Nya menguatkan hati kita. Renungan malam ini diambil dari Yohanes 15 ayat 13. Sebuah ayat yang berbicara tentang kasih yang paling besar, yaitu kasih yang rela berkorban. Mari kita baca bersama Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat terkasih, ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Saat itu Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama murid-muridnya di ruang atas. Setelah membasuh kaki mereka sebagai teladan kerendahan hati, Tuhan Yesus mengajar tentang pokok anggur yang benar, tentang tinggal di dalam kasih-Nya, dan tentang pentingnya saling mengasihi. Di tengah pengajaran itulah Tuhan Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Ketika para murid mendengar perkataan itu, mereka belum sepenuhnya memahami maksud Tuhan Yesus. Namun, beberapa jam kemudian, mereka mulai menyaksikan penggenapan firman tersebut. Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dicambuk, dan akhirnya disalibkan. Apa yang sebelumnya hanya berupa pengajaran, kini menjadi kenyataan. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih. Dia menunjukkan kasih itu melalui pengorbanannya sendiri. Kasih sejati selalu membuktikan melalui tindakan. Sahabat terkasih, di dunia ini banyak orang yang berkata bahwa mereka mengasihi. Namun, kasih yang sejati selalu bersedia membayar harga. Orang tua rela bekerja keras demi anak-anaknya. Seorang sahabat sejati tetap tinggal ketika semua orang pergi. Seorang suami atau istri belajar mengalah demi menjaga keluarganya tetap utuh. Kasih tidak selalu diukur dari kata-kata yang indah. Kasih diukur dari kerelaan untuk memberi, melayani, mengampuni, dan berkorban. Kasih yang paling sempurna dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menggantikan satu orang. Dia menggantikan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dia menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Karena kasih-Nya, kita menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Sahabat terkasih, ada seorang petugas pemadam kebakaran menerima panggilan darurat pada tengah malam. Sebuah rumah terbakar hebat dan api dengan cepat melalap seluruh bangunan. Ketika tim penyelamat tiba, hampir semua penghuni rumah berhasil keluar. Namun, seorang ibu menangis histeris sambil berkata, anaknya yang masih kecil belum ditemukan. Api semakin besar, asap semakin tebal. Risikonya sangat tinggi. Beberapa orang berteriak agar tidak ada lagi yang masuk karena bangunan itu bisa runtuh kapan saja. Tetapi salah seorang petugas mengenakan alat pelindungnya, lalu berlari masuk ke dalam rumah yang dipenuhi asap. Beberapa menit terasa begitu lama. Semua orang menunggu dengan cemas. Akhirnya petugas itu keluar sambil menggendong anak kecil tersebut. Anak itu selamat. Petugas itu mengalami luka bakar pada tangannya dan harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Ketika seorang wartawan bertanya, mengapa ia berani mengambil risiko sebesar itu, ia hanya menjawab singkat. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Saya tidak bisa tinggal diam. Pengorbanan petugas itu sangat mengharukan. Namun, kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar. Dia tidak hanya mempertaruhkan hidupnya. Dia benar-benar menyerahkan hidupnya
agar kita memperoleh keselamatan. Itulah kasih yang tidak pernah dapat diukur oleh manusia. Sahabat terkasih, malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kasih kita hanya sebatas kata-kata saja? Apakah kasih itu terlihat dalam sikap kita setiap hari? Apakah kita mudah mengampuni? Apakah kita rela menolong tanpa mengharapkan balasan? Apakah kita bersedia mengalah demi menjaga damai? Ataukah kita lebih sering mempertahankan ego dan kepentingan kita sendiri? Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus bukanlah kasih yang menuntut untuk dilayani. Kasih Kristus adalah kasih yang melayani, kasih yang memberi, kasih yang mengampuni, kasih yang rela berkorban. Dan ketika kita hidup dalam kasih Kristus, dunia akan melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Sahabat terkasih, kasih yang rela berkorban tidak selalu diwujudkan melalui tindakan yang besar seperti yang kita baca dalam Alkitab. Justru dalam kehidupan sehari-hari, kasih seringkali terlihat melalui hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus. Dan inilah kasih yang dinyatakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus ketika Ia rela mati di kayu salib menggantikan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih itu di tengah keluarga, tempat kerja, pelayanan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Setiap hari kita dipanggil untuk mematikan ego, kesombongan, dan keinginan untuk selalu menang sendiri. Ketika kita memilih mengampuni daripada membalas, ketika kita memilih melayani daripada dilayani, ketika kita memilih memberi daripada menuntut, saat itulah kasih Kristus sedang bekerja melalui hidup kita. Sahabat terkasih, menjelang kita mengakhiri hari ini, marilah kita mengingat kembali satu kebenaran yang indah. Kasih yang sejati selalu diwujudkan melalui tindakan. Tuhan Yesus membuktikannya dengan menyerahkan hidupnya bagi kita. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah Tuhan mengasihi kita? Jawabannya sudah jelas melalui salib Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia hidup di dalam kasih itu setiap hari? Kiranya ketika kita menutup mata malam ini, hati kita dipenuhi rasa syukur karena kita memiliki juru selamat yang mengasihi kita tanpa syarat. Dan kiranya esok pagi kita bangun dengan kerinduan baru untuk mengasihi sesama seperti Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena melalui Tuhan Yesus, kami melihat kasih yang paling sempurna. Kasih yang rela berkorban demi menyelamatkan kami. Ampunilah kami, karena selama ini kami lebih sering memikirkan diri sendiri daripada mengasihi sesama. Ajarlah kami memiliki hati yang lembut, rendah hati, dan rela berkorban seperti yang Engkau kehendaki. Tolong kami agar mampu mengampuni orang yang menyakiti kami, menolong mereka yang membutuhkan, serta menjadi pembawa damai dimanapun Engkau menempatkan kami. Berkatilah setiap keluarga. Bagi yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Bagi yang sedang khawatir, berikanlah damai sejahtera-Mu. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, kuatkan iman mereka untuk tetap berharap kepadamu. Lindungilah kami sepanjang malam ini. Berikan istirahat yang tenang dan pulihkan kekuatan kami. Sehingga esok hari kami dapat bangun dengan hati yang penuh syukur dan semangat baru untuk menjalani hidup bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya kasih Kristus memenuhi hati kita, memberikan damai sejahtera, dan menyertai setiap langkah kita.
Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.